Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, usia saya 45 tahun, tahun ini 46 tahun. Saya memiliki 4 orang putri. Saya asli dari Depok. Sebelumnya saya Kristen Protestan. Jadi alhamdulillah saya syahadat dari tahun 2018, dan itu pas masih nuansa Ramadan, dan itu tepat di malam Lailatul Qadar. Ya, dan saya itu dari zaman sekolah, karena saya didikannya Chinese ya, mama saya Chinese, papa saya asal orang Depok. Itu dari kecil alhamdulillah memang udah ada kelihatan banyak beberapa orang yang melihat saya akan jadi seorang pemimpin besar. Dan saya juga belajar Alkitab dari sekolah di gereja, dari sekolah minggu remaja gitu. Jadi memang komunitas kita itu nggak boleh sembarangan. Kalau keluarga Chinese ya, apalagi keluarga mama saya itu sangat disiplin banget. Jadi berteman dengan siapa, juga berhubungan dengan siapa, itu kita tertib banget gitu. Nah, jadi saya banyakan, jadi berarti besar itu banyakan di gereja. Seperti itu. Ini saya itu pertama sih karena keluarga ya. Keluarga memang nggak jadi pendeta, tapi kita taat agama. Dan saya melihat kalau kita mungkin dekat sama yang di atas, mungkin kita juga akan hidup kita akan lebih baik daripada kita sembarangan bergaul seperti itu. Nah, jadi yang saya lihat itu oh kayaknya waktu dulu kan memang nggak punya agama lain selain agama Kristen ya. Jadi saya ikutin dulu, awalnya ngikutin dulu. Oh seperti ini, bagaimana jadi seorang guru di gereja itu seperti apa. Jadi sering ikut pelatihan-pelatihan seperti itu. Dan juga mengikuti kita kan dulu ajaran agamanya dari Alkitab ya. Jadi dari Alkitab itu kita belajar ada kayak sekolahnya lah gitu ya, sekolah. Walaupun belum resmi, tapi dari pendeta-pendeta itu siapa di sini yang berminat untuk mendalami Alkitab. Nah itu dari situ aja sih. Jadi karena saya dari sebelum saya menikah ya, memang kita kan sering ke gereja. Kebetulan gereja dekat dari rumah. Jadi ya kita aktif aja sih di gereja, dan itu saya mempelajari memang otodidak, dan memang dari gereja itu disupport siapa nih yang mau mendalami, mungkin kan nanti visi misi kedepannya maunya seperti apa, nah gitu kan. Nah jadi kita pelajari itu secara otodidak aja, sama memang ada guru yang memberikan gambaran seperti apa lebih jelasnya seperti itu. Jadi kalau masih single itu kan di dunia kerja ya. Jadi itu saya perlahan tuh, karena di Alkitab itu ada dua sisi. Satu perjanjian lama itu tentang sejarah para nabi dulu bagaimana. Nah terus ada perjanjian baru seperti zaman sekarang ini seperti itu. Jadi kayak fikih lah istilahnya seperti itu. Nah jadi selain saya harus mengetahui tuh agama Kristen itu seperti apa, saya lihat di perjanjian lama, saya pelajari per lembar setiap hari. Dan kita memang harus benar-benar belajar itu nggak sembarangan ya. Benar-benar harus teratur gitu loh. Jadi perjanjian lama udah selesai, baru kita masuk ke perjanjian baru. Perjanjian baru itu jadi ceritanya beda lagi, tapi dasarnya dari perjanjian lama ini. Jadi kita nggak bisa langsung ke perjanjian baru, karena kita nggak tahu dasarnya seperti apa. Seperti itu. Jadi sebenarnya gini, calon pendeta itu bukan karena saya harus sekolah teologi sekian tahun ya, tapi hampir sehari-hari saya itu banyak banget yang orang itu melihat contoh hidup itu dari saya. Contoh dulu waktu saya zaman di sekolah, saya selalu tergugah apabila ada teman-teman yang dalam agama Kristen itu mereka ada yang dikucilkan sama tetangga atau bagaimana. Jadi saya mensupport mereka. Terus yang kedua, saya tuh selalu kalau di dulu sekolah negeri itu kan pasti ada yang non muslim ada belajar sendiri. Nah disitulah saya yang dilibatkan sama guru-guru untuk menjadi pemimpin. Contohnya saya memimpin lagu-lagu, terus juga memimpin dari Alkitab. Nah karena saya punya dasar Alkitab, saya buka aja teman-teman, kita buka ini. Jadi dan saya juga diberikan itu sama yang di atas itu kepercayaan diri untuk bisa menjadi seorang pemimpin, karena untuk berbicara di depan nggak semua orang bisa. Nah itulah mungkin yang mereka melihat kamu bisa nih, ayo belajar lebih lagi agar kamu bisa jadi seorang pemimpin, terutama ya di gereja itu gitu. Nah dari perjanjian baru ini saya ada satu pegangan itu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah karena ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang tidak akan mereka boleh hidup yang kekal seperti itu. Itu saya lupa dulu, itu pegangan saya. Ya itu yang saya mengalami secara pribadi itu pas saya pindah ke Depok. Karena setelah sebelum saya menikah, saya masih tinggal di rumah mertua indah ya, jadi pas saya hamil sampai saya melahirkan itu di rumah mertua di daerah Kemayoran. Nah setelah itu mungkin karena baby itu kan ya ada stylenya atau bagaimana, saya dikondisikan harus saya pindah rumah. Misalnya kalau rumah tangga tuh udah mandiri lah sendiri. Akhirnya karena saya asal dari Depok, mungkin saya enak tinggal di Depok karena ada akses kereta ya untuk saya kerja ke Jakarta gitu kan. Ya itulah tetangga saya itulah yang memulai saya bisa mengenal Islam itu. Karena anak saya diasuh sama tetangga saya yang beragama Islam. Yang pertama dari orang tua saya dulu ya, itu yang saya melihat. Jadi bapak saya kan memang keluarga muslim ya. Jadi mama saya mualaf setelah menikah dengan bapak saya. Yang saya ingat benar ya, itu bapak saya tahu saya ikut agama non muslim, tapi dia nggak pernah sekalipun
minta saya untuk beragama Islam. Itu yang saya bilang, kok bisa ya? Karena saya tahu dari beberapa sharing ke teman-teman, itu biasanya, apalagi bapak saya anaknya cuma 2, saya perempuan sama adik saya 1 laki-laki. Itu biasanya kalau bisa kan nanti setelah mereka wafat ada yang mendoakan, yang saya tahu itu. Tapi bapak saya itu nggak pernah. Tapi saya yakin pasti di setiap sholatnya dia, doanya dia ada sebut nama saya. Makanya saya bisa jadi mualaf seperti sekarang. Dia kan memang dari kecil ikut sama orang tua ya. Jadi insya Allah juga udah umroh beberapa kali. Jadi gini, kebetulan saya itu tipe orang yang nggak hanya mendengar sepintas seperti itu. Ya, apalagi waktu kasus 2018 ya penjarahan, dan waktu 2008 ya kalau saya 98 itu saya ada di sini dan saya melihat, dan saya kebetulan juga lagi di Salatiga itu kota itu banyak kan juga Kristen dan banyak Chinese kayak gitu, dan saya nggak tahu kenapa ya Tuhan itu benar-benar, Allah itu menyelamatkan saya. Jadi seperti orang mau jahatin saya tuh saya nggak pernah kelihatan. Itu saya belum Islam loh. Dan itu banyak teman saya tuh masya Allah yang naik pesawat tuh nggak perlu beli, nggak perlu ada visa, tinggalin barang semua, jual dengan murah meriah itu. Jadi saya sampai, aduh bener, maksudnya itu sebenarnya sih ya, yang bikin aduh kok saya bisa terlewatkan, itu berarti karena pertolongan Allah sih kalau menurut saya itu sih. Jadi gini, karena nggak tahu kenapa saya tuh nggak pernah benci fanatik dengan agama apapun, karena bapak saya kan muslim, bapak saya keluarganya haji ya. Jadi itu kayaknya mendarah daging banget sama saya. Dan pada saat yang ngasuh anak saya itu suka bawa ngaji, difotoin pakai kerudung, malah saya bilang masya Allah anak saya cantik banget gitu kan. Nah tapi dari situ memang belum ada ya, cuma karena bapak saya juga muslim nggak masalah gitu. Yang saya memang welcome banget, dan juga anak saya tuh diajarin ngaji Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Jadi sebelum mereka mualaf semua itu mereka udah hafal sholat, suka ngikutin sholat kan. Seperti itu. Jadi anak saya itu dari baby ya. Jadi kejadian itu sekitar 2017 sebelum saya mualaf itu ada satu momen yang memang tidak bisa saya lupakan, yaitu suami saya meninggalkan saya dengan 4 anak. Tiba-tiba hilang dari rumah, nggak ada kabarnya, handphone nggak aktif. Di situ yang saya bilang kok kenapa gitu loh. Dan memang awalnya memang kita ada pertengkaran dan dia mendua hati lah gitu. Dan memang kalau saya kan terus menikahnya di pemberkatan di gereja ya. Jadi kita ada punya komitmen, jadi 1 sampai mati ya. Kalau misalnya kita masih hidup terus kita menikah, itu namanya kita berzina. Walaupun kita udah bercerai. Kalau di Kristen seperti itu, hanya maut yang bisa memisahkan ya kan. Kalau di Kristen seperti itu, ada kata cerai. Walaupun cerai, kalau nikah lagi berarti dia masih zina, karena dia belum meninggal gitu loh. Kalau di Kristen seperti itu. Nah jadi itu yang bikin saya shock, kok dia bisa meninggal. Padahal dia juga, saya kenal dia di gereja loh, bukan orang sembarangan, keluarga baik-baik. Itu yang bikin saya benar-benar terpuruk, saya nangis. Nah disitulah habis saya pulang kerja, ya mungkin itu saatnya Allah memberikan ini hidayah ke saya ya. Jadi pas pulang kerja, tiba-tiba itu malam Lailatul Qadar, saya ingat banget. Qadar. Jadi saya pulang tuh tiba-tiba hati saya tuh terasa sakit. Saya merasa saya nggak punya siapa-siapa, saya sendirian. Jadi sampai depan pintu tuh saya langsung kayak orang sujud sholat. Saya nangis jadinya. Saya bilang saya sendiri, saya butuh suatu pribadi yang bisa menguatkan saya. Ini masih ada 4 anak saya yang harus saya biayai hidup. Saya nggak tahu nanti kedepannya bagaimana. Itu masih Kristen, itu di malam Lailatul Qadar, saya ingat. Itu sampai pagi, saya tuh sujud tidur, saya nggak tahu. Saya sujud tidur, terus pagi-pagi saya bangun kok ngerasa kayaknya pelong banget. Terus tiba-tiba saya nelfon adik saya. Saya bilang, kalau saya mau berpindah agama jadi Islam, saya belum tahu syahadat waktu itu ya, saya harus sebelum kemana ya, adik saya pengen nangis gitu ya. Bisa gitu, sedangkan dia pernah ngomong sama saya nggak ada terduga gitu kan. Oh iya, akhirnya coba kayaknya namanya mualaf center deh. Akhirnya sekali di Google saya cari, ketemulah ada kontak center. Nah kebetulan itu timnya Coach Steven ya. Ya, nah itu ini kalau Ahwat kesini, kalau Iwan kesini gitu. Akhirnya udah konsultasi lah sama Bunda Sri. Nah di situ akhirnya saya datang cerita, dan saya bawa 4 kerucil saya waktu itu masih kecil-kecil semuanya. Ya udah saat itu saya menceritakan apa adanya saya, kenapa kamu ini. Jadi benar-benar itu hidayah dari Allah, nggak ada satu. Jadi saya merasa saya butuh pribadi yang nguatin saya. Itu manusia semuanya bisa mengecewakannya, hanya Allah yang saat itu yang memberikan saya kekuatan, yang mungkin itu pegangan saya gitu loh. Karena saya nggak kenal Allah itu siapa, itu saya belum kenal Allah sama sekali. Justru gini, karena kan keluarga Chinese saya itu fanatik banget ya. Jadi sampai hari ini tuh banyak keluarga saya nggak tahu saya udah muslim. Karena apa? Mama saya aja waktu masuk muslim sama papa saya itu dikucilkan sama keluarga. Jadi sampai hari ini tuh keluarga besar dari mama saya tuh nggak tahu saya sudah muslim, karena memang kita jarang berkomunikasi ya, paling by WA, kalaupun kumpul paling pas Imlek aja gitu. Nah jadi setelah itu nggak ada yang tahu, dan sumber. Jadi pada saat saya setelah syahadat itu, karena saya tinggal di area Depok ya, karena kan malah satu banyak ya di daerah manapun ada. Akhirnya saya dikasih tahu sampai di sini ada komunitas itu dengan Bunda Retno dan timnya. Itu yang saya belajar ya, mulai dari
Al-Quran saya belum bisa baca sampai sekarang ya. Tapi selalu saya bilang, ya Allah, Alkitabnya saya apal gitu ya. Kok Al-Quran enggak gitu? Tolong mudahkan saya gitu. Jadi sekarang saya belajar kayak di handphone saya itu udah ada install Al-Quran. Jadi bawahnya masih ada terjemahan bahasa Latinnya. Dari situ saya yang belajar, oh ini artinya seperti apa itu. Saya belajar seperti itu sih. Nah di sini juga kan kayak dulu tuh ada pengajian juga ya untuk kita kaum mualaf yang belajar dari alif ba. Jadi saya dulu dalam hati, Masya Allah, saya harus belajar seperti ini, ya Allah mudahkan. Terus sebenarnya kan sulit juga ya, apalagi kan juga saya harus menafkahi keluarga, jadi harus sambil bekerja. Jadi kadang-kadang ya, dan alhamdulillahnya tuh Mualaf Center juga mengerti ya dengan kesibukan kita, ya udah diatur kamu ada waktunya kapan, seperti itu sih. Awalnya jujur saya tuh nggak tahu ya agama yang, karena kan pasti semua orang promosi agama yang terbaik pasti kan itu ya kan. Tapi kan di lain sisi kita juga harus menyelami apa sih istimewanya Islam ini, ya kan, seperti itu. Ya jadi gini, Islam itu saya pertama melihatnya dari karakter pribadi orang. Oh dia Muslim, oh dia pakai hijab, oh dia baik, oh dia nggak baik, itu pertamanya. Yang kedua saya belajar dari yang setelah saya syahadah, saya belajar dari Al-Quran, dan itulah yang saya mulai baca dari Al-Quran itu. Dan juga kan dari dulu saya memang senang baca buku. Saya banyak banget koleksi buku-buku yang saya kadang suka beli. Saya juga selalu bismillah, ya Allah mudahkan saya untuk belajar Islam. Jadi saya kadang suka lihat, oh ini tentang fikih kehidupan sehari-hari, itu kan yang saya alami saat ini. Saya kekuatannya dari mana, saya harus bagaimana, apakah jujur kalau di Depok ini kan untuk kayak komunitas pengajian-pengajian seperti di Jogja itu jauh sekali beda ya. Nah itulah yang menumbuhkan iman saya pada saat saya disarankan oleh Mualaf Center untuk menikah lagi. Awalnya saya udah nggak mau ya, saya pikir Bunda Sri bilang, ayo kamu baru mualaf, baru syahadat, kamu cari imam. Saya mikirnya imam masjid. Saya sholat terus subuh ke masjid karena rumah saya alhamdulillah dekat masjid waktu itu. Bukan imam penampil hidup. Hah? Aduh, saya 4 anak loh, siapa yang mau sama saya mikirnya gitu. Ya kan pasti, wah anaknya banyak, biaya hidup banyak, padahal kan saya bekerja juga kan. Enggak, kamu harus cari caranya gimana. Saya jadi seperti orang bodoh gitu ya. Ya udah, kamu minta sama Allah, kamu istiqoroh, kamu doa maunya seperti apa gitu. Emang ada yang mau ya Bunda? Saya sampai gitu. Udah, pokoknya sekarang kamu doa aja. Nah dengan berjalannya saya belajar Islam dan sebagainya, agar saya minta ya dipertemukan dengan suami saya yang sekarang ini asal dari Jogja gitu. Nah ternyata teman kerja juga yang dulu dia tuh masih punya pasangan, yang sekarang sama-sama udah nggak punya pasangan. Seperti tadi saya bilang ya, dari keluarga kan sebenarnya nggak semua tahu, tapi sudah mulai curiga ya, karena jujur kita di orang Chinese itu karakter kita keras banget ya, dan mereka yang melihat perubahan saya sekarang jauh lebih, kok kamu sekarang banyak ngalahnya gitu. Jadi dulu kan kalau berargumennya kita nggak mau kalah ya kan, jadi banyak berubah juga penampilan. Saya banyak kan kalau jujur kalau ketemu mereka saya nggak pakai kerudung. Jadi saya pakai ikat bando atau bagaimana yang menutupi rambut saya. Terus dia bilang, oh kamu penampilan beda banget ya. Jadi itu yang bikin mereka agak curiga. Cuman saya masih belum bisa, aduh saya takut ya nanti bagaimana sampai. Jadi saya dengar cerita-cerita para mualaf yang dihajar aduh saya belum sanggup di situ, karena saya untuk sekarang berdiri survive membiayai anak saja masih sulit banget gitu kan, apalagi saya menerima makian dari keluarga sendiri ya, itu yang saya belum bisa. Jadi saya bilang saya percaya nanti Allah akan berikan waktu yang indah buat saya gitu loh gitu. Nah jadi untuk saat ini justru jujur saya tuh ini tantangannya tuh bukan dari orang yang mencaci maki saya, tapi dari keluarga yang justru keluarga yang Muslim. Contoh dari bapak lalu udah nggak ada ya 3 tahun lalu. Jadi tinggal adik saya, adik ipar sama ibu saya, itulah makanya tantangannya saya di situ gitu. Nah ini ya yang kadang jujur saya suka nerima. Jadi gini, kalau di Islam itu saya baru tahu itu kita nggak boleh menceritakan aib kita, hanya sama Allah. Kan yang saya, wah Masya Allah banget, ini ngajarinnya luar biasa, dan itu nggak semua orang bisa melakukan itu. Nah tapi saya belajar, jadi setiap saya sholat saya nangis di sejadah, saya minta sama Allah gitu. Saya nggak tahu solusinya seperti apa, tapi saya tahu semua ini seizin Allah gitu. Sekarang dulu, jadi saya pernah, jadi awal-awal saya Muslim itu saya benar-benar Allah bersihkan itu di masalah keuangan. Saya sampai belum pernah jujur ya demi Allah, karena saya bisa berbahasa Mandarin, jadi saya dari dulu tuh sudah penerjemah. Gaji saya puluhan juta, saya nggak pernah kekurangan uang sedikit pun. Makanya suami saya mungkin agak minder dan mencari orang lain mungkin yang lebih bisa memuaskan dia ya secara inilah gitu. Waktu saya juga habis di kantor, saya jadi penerjemah dulu kan, banyak orang-orang Cina datang ke Indonesia, mereka nggak tahu apa-apa dan saya lah penerjemahnya mereka. Mereka mau kemana, mau bikin bisnis apa, ke Tanah Abang, kemanapun saya tahu semua itu. Dengan basic, memang saya dulu orang kantoran ya, saya basic dari nol banget. Nah itulah yang saya melihat Allah tuh ya mungkin dari dulu memang
saya tipe orang yang mau berjuang, mau maju, mau sukses gitu kan. Tapi memang belum ketemu waktunya. Nah, pada saat saya menjadi penerjemah itu dengan salary yang lumayan tinggi, disitulah yang setelah saya mualaf, Allah merata habiskan yang minus, bener-bener kita buat makan aja nggak ada, dan nggak ada yang bantu kita, bahkan dari keluarga sendiri pun ya itu istilahnya apa ya, saya bilang, loh kok saya setelah muslim jadi begini. Nah, akhirnya saya ada berkonsultasi dengan beberapa yang mengerti agama Islam. Jadi katanya kita kalau udah jadi mualaf itu udah seperti kertas putih ya, jadi semua dosa kita dihapuskan. Itu saya nggak tahu banget ya kan. Oh ya, alhamdulillah. Tapi kan setelah muslim itu kita harus benar-benar menjaga agar kertas itu tidak ada coretan yang begitu banyak, istilahnya dosa kita berusaha belajar seperti itu kan. Nah, di situ yang saya melihat, aduh, setiap kesulitan yang saya hadapi dulu saya nggak ngerti, katanya setelah kesulitan ada kemudahan, itu karena saya ngaji saya ngaji di Jogja, itu yang menguatin saya. Nah, pada saat saya mengalami kesulitan keuangan itu saya sama suami pindah ke Jogja, itu saya hampir 6 tahun di Jogja. Disitulah yang saya minta sama Allah, saya bilang, ya Allah, saya nggak pernah menginjakan kota Jogja, tapi saya mau belajar, karena apa, jujur saya tuh mengenal Allah itu belum begitu dekat sekali ya. Engkau sosok seperti apa sih? Tolong bantu saya. Nah, disitulah saya mulai ikut kegiatan. Dulu pas kejadian itu hampir mau corona, belum corona, jadi sempat ikut kajian mualaf center, ketemu teman-teman mualaf, pengurusnya juga. Ini pindahan dari Jakarta, Depok seperti itu. Nah, jadi pada saat udah selesai corona, baru mulai aktif lagi kan ngaji. Nah, disitulah yang saya benar-benar cari ilmu banget. Jadi bukannya ngaji nyari saya, tapi saya cari tempat pengajian di mana, dan kadarulnya Senin sampai Minggu tuh ada terus di mana aja. Jadi saya naik Maxim karena saya nggak tahu jalan kan di Jogja. Disitulah yang saya mulai ngaji apa itu, bagaimana kita menerima sekarang setelah mualaf itu, kita gimana nih untuk berproses ke depannya, untuk lebih baiknya bagaimana. Karena jujur pas saya ngaji itu ada persis di samping saya nggak tahu dia mualaf, dan dia sharing. Jadi kita di satu pengajian kan suka ada yang mau tanya sama ustadznya misalnya gitu. Dia bilang, Ustadz saya mualaf, saya belum lama, jadi waktu itu beda sama saya setahun kalau nggak salah. Tapi lingkungan saya, tetangga saya itu banyak kan kayak mencibir saya karena saya mualaf, harusnya kan mensupport saya. Di situ yang saya nggak kuat. Akhirnya sampai dalam hati bilang, aduh mendingan saya pindah ke agama saya lagi, agama saya nyaman-nyaman aja kok gitu. Nah, itu yang alhamdulillah saya juga alamin, tapi saya nggak pernah punya pikiran untuk saya balik ke agama saya, enggak. Karena apa? Saya tipe orang kalau saya mau melakukan suatu hal, saya harus fokus dengan ini. Kalau saya merasa saya nggak kuat, saya nggak bisa, pasti ada solusinya. Dan kita harus mencari apa sih yang membuat kita nggak kuat, yang membuat kita lemah itu apa gitu loh. Jadi alhamdulillah saya ya sempat menguatkan dia, tapi kan setiap orang beda-beda ya, seperti itu sih. Jadi memang karena dulu kan saya di gereja komunitasnya lumayan banyak banget ya. Jadi karena saya tahu ya ada beberapa banyak cerita juga yang keluarga mereka juga ada yang berpindah agama Islam tuh, mereka mengucilkan itu keluarga mereka, apalagi saya cuma teman doang, nggak bakal dianggap gitu kan. Ya jadi saya berusaha menyadari diri, saya berusaha juga menjaga jarak. Tapi ada satu grup WhatsApp yang hari ini tuh mereka bahas firman apa, saya tetap ada di dalamnya gitu, dan mereka tahu saya udah nggak itu lagi, dan saya nggak keluar itu. Kenapa? Kita masih soal komunikasi, tapi kita nggak membahas agama. Jadi kita tetap, apa kabar, kamu sekarang di mana, seperti itu sih. Jadi saya juga berusaha untuk dan pernah ada satu guru di sekolah anak saya, dulu anak sekolah saya di sekolah di Siloam, sekolah ini semua kan. Jadi sempat dengan kerasnya dia menegur saya, kenapa engkau menjual Yesus seperti itu. Saya bilang, Pak mohon maaf, agama itu kan privasi kita sama yang di atas, saya bilang. Dan dia sampai nanya, siapa sih yang mempengaruhi kamu? Nggak ada. Dan itu nggak ada yang percaya. Demi Allah, nggak ada yang mempengaruhi saya. Karena seseorang itu untuk dipengaruhi itu nggak gampang loh Pak. Ya kan? Kalau saya setiap hari, kamu kesulitannya apa? Saya subsidi terus kesulitan itu. Saya bantu terus. Mungkin dia bisa berubah. Tapi kalau saya, mohon maaf, saya punya pendirian sendiri. Kenapa saya bisa beragama ini harus ada kelebihannya daripada agama saya sebelumnya. Nah itu yang saya melihat benar-benar, Masya Allah, yang saya merasa tuh Allah itu maha ada, maha hadir, yang mungkin orang lain nggak merasakan. Mungkin karena banyak ya yang Islam dari kecil itu nggak merasakan apa yang saya alami. Berarti Masya Allah, Allah begitu sayangnya sama saya.
Jadi satu sih dulu ya, saya ini mungkin senjata makan tuannya waktu saya sebelum muslim, saya kan akses kerjanya naik kereta. Jadi waktu itu ya namanya kita belum muslim kan kita nggak pakai hijab ya. Jadi saya dulu zaman dulu itu banyak orang sudah mulai berhijab. Terus saya bilang sama mereka, aduh itu hijabnya panjang banget, apa nggak panas gitu ya dengan cuaca Jakarta gini. Nah sekarang ya alhamdulillah setelah saya shahada, saya pakai hijab terus dan saya nggak melepaskan. Dan itu yang saya berusaha untuk apa sih arti sebuah hijab ini? Nah, di situ yang saya, jujur saya tuh manusia yang sangat berdosa. Saya nggak layak. Yang saya berusaha, ya Allah, semoga saya bisa memperbaiki semua waktu saya sebelum jadi muslim. Karena saya melihat tuh Allah itu maha baik banget ya, maaf banget. Yang jujur tuh kadang-kadang saya tuh kayaknya nggak layak banget gitu. Saya nggak layak untuk sholat aja, saya ngambil wudhu aja tuh kayaknya saya tuh manusia kotor gitu. Tapi Allah masih memberikan saya kesempatan untuk hidup, untuk bisa sholat, untuk bisa memperbaiki diri. Itu ya yang bikin saya, ya Allah mau kapan lagi saya hidup lebih baik lagi gitu loh. Jadi makanya saya berusaha untuk setiap hari, terutama juga anak-anak saya ya. Anak-anak saya kan beda sama kita orang dewasa, dia ikut lingkungan pergaulan. Tapi alhamdulillah semua anak saya insya Allah udah berhijab semua ya, mereka sekolahnya berhijab. Kalau keluar rumah pun insya Allah saya ajarkan mereka untuk selalu berhijab karena mereka udah menstruasi ya. Kalau di Islam kan setelah akhir balik mereka harus menutup aurat mereka, itu sih insya Allah. Ini ada cerita lucu juga. Jadi waktu saya mau menikah dengan suami saya yang kedua itu kan dia Islam dari kecil. Kan saya tahu nih kalau di Islam itu boleh memiliki istri lebih dari satu. Dan itu kan beda banget ya sama ya. Itu kan beda banget sama agama sebelumnya. Di agama saya satu untuk terakhir gitu, nggak ada 2 3. Ini kok di Islam boleh. Jadi saya berjalan sama suami saya ini, kalau kamu mau menikah saya cuma minta satu, saya nggak perlu harta kamu, apa kamu nggak perlu, saya cuma minta kamu setia satu sampai mati sama saya gitu. Maksudnya apa, dia aja nggak ngerti. Iya saya nggak mau kamu berpoligami walaupun itu dibolehkan ya. Terus dia bilang satu aja nggak habis, bahkan saya diceraikan istri saya. Apalagi saya mesti 2 gitu ya. Udah alhamdulillah itu sih ya, yang ya sampai sekarang saya masih takut kalau pasangan kita itu ke lain hati, itu yang saya takut. Makanya saya berusaha untuk selalu ikhlas ridho ya. Itu kan nggak gampang ya untuk kita sebagai seorang istri ya, mendoakan suami. Kalau suami apalagi tugasnya banyak kan di luar kota ya, karena itu kan terjadi jadi kayak trauma balik lagi. Misalkan juga dia sering keluar kota juga tuh, jadi ya itu dia yang akhirnya kebablasan, dia ninggalin saya mendapat kenyamanan dari perempuan lain itu. Enggak sih, makanya ya yang saya juga bersyukurnya apa ya, cuman gini, saya jujur yang sampai sekarang saya masih belum bisa. Ada beberapa orang terdekat saya yang saya kenal ya, dulunya belum punya apa-apa, sekarang sesuatu lah ya, dari nothing jadi something, yang dia tahu saya bagaimana. Dan saya melihat dia sudah luar biasa, istilahnya bisa membantu saya lah sebenarnya. Tapi dia membantu dengan banyak cacian makian dengan saya. Maksudnya kenapa mesti menzolimi saya gitu loh. Kalau contoh misalnya saya pinjam uang nih sama keluarga ya, keluarga tuh bisa saudara, sepupu atau apa gitu ya, saya nggak perlu sebutkan. Tapi dia mau bantu, tapi dia mesti maki-maki saya dulu gitu loh. Nah itu yang dia Islam. Nah itu yang saya, oh ada ya, wah dia dekat sama Allah luar biasa, dia Al-Qurannya Masya Allah, temannya banyak kan Ustadz. Itu yang kadang-kadang saya, ya Allah kalau bisa jauhkan saya dari orang ini, karena itu membuat iman saya lemah demi Allah. Ya itu jadi kalau saya melihat ada Muslim ya yang menzalimi saya kadang ya Allah, mendingan jauhin saya nggak usah kenal orang ini daripada iman saya jadi lemah gitu loh. Karena kan saya bisa masuk Muslim ini kan karena saya melihat Islam itu dalam diri mereka gitu. Gitu. Iya memang kan dulu kan ada
apa ya, anak, ada ibu ya kan. Ini kan cuma tunggal, Allah Maha satu-satunya ya, nggak ada lagi ya. Nah, jadi di sini yang saya melihatnya itu memang Allah itu cuma satu dan Allah memang Maha Pencemburu, Dia tidak mau diduakan dengan apapun juga. Bahkan ya ini ya yang saya benar-benar tahu dari Islam itu hanya di sini yang saya melihat bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu hanya titipan saja. Yang di agama lain saya nggak tahu. Saya baru sadar itu, masya Allah, anak kita, suami kita, keluarga kita semua itu hanya titipan. Kita hanya dikasih amanah nih, dijagain ya, saya nitip sama kamu gitu loh. Jadi kapanpun itu hilang, nggak ada, kita harus ikhlas karena itu cuma dititipin gitu loh. Itu ya yang saya belajar luar biasa. Bahkan saya pun ini bisa ada saat ini tuh hanya dikasih waktu. Ayo, jadi kadang ada hal yang tidak enak terjadi dalam hidup saya. Itu Allah lagi ngajarin saya. Oh, jadi sekarang tuh segala sesuatu yang gak enak saya lihat, oh ini berarti saya harus ambil hikmahnya. Karena Allah tidak pernah memberikan hal-hal jelek buat kita. Kadang kitanya aja yang berprasangka buruk sama Allah. Nah, makanya kan Allah terjadi itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, itu ya yang saya belajar sangat sulit banget ya. Maksudnya saya harus selalu berprasangka baik. Ada apapun hal yang gak enak saya terima, harus berprasangka baik. Dan itu nggak semua orang bisa, termasuk saya. Saya harus ikhlas, ridho, semua itu seizin Allah. Itu ya yang saya belajar dari saya ngaji, dari Al-Quran, dan semua itu sudah tertulis, semuanya ada gitu loh. Kapan kita mati, kapan kita hidup, kapan kita mati, itu semua udah Allah rancang semuanya. Jadi kita seperti orang yang udah ngikutin aja maunya Allah, seperti itu. Kalau saya mempelajari dia dari Tritunggalnya itu ya. Jadi itu dan maksudnya kok saya bisa ya dulu sekian 38 tahun loh. 38 tahun saya mengimani itu gitu loh. Jadi memang segala sesuatu itu memang perlu kesadaran benar ya, dan memang sebenarnya yang bisa merubah kita itu keadaannya terjadi. Nah, itu makanya banyak kejadian, mohon maaf, kayak kemarin masalah COVID. Itu kan banyak banget yang jadi mualaf. Nah, itu karena keadaan. Mungkin kalau nggak ada COVID, mungkin mereka tetap dengan agama mereka. Jadi kalau saya melihat itu, yang bisa membuktikan bahwa Allah itu Maha satu-satunya penolong kita, yaitu dengan adanya kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup kita. Tanpa kita sadari ya, seperti itu. Jadi Masya Allah ya, Nabi kita itu Masya Allah baiknya luar biasa. Dia nggak pernah benci, dan itu yang saya nggak bisa. Jadi saat ini tuh saya justru lagi dijauhin sama keluarga inti saya sendiri ya. Saya merasa sendiri, dan itu yang saya lihat, ya Allah, saya kesepian banget gitu. Dan saya melihat Rasul tuh nggak pernah benci sama siapapun, mau diapain sama orang pun dia nggak pernah benci, dan dia selalu memaafkan. Itu yang saya bilang, ya Allah, ajarkan saya untuk bisa mengampuni, dan itu sangat sulit. Itu jadi saya itu sosok istilahnya apa ya, pedoman saya ya. Ada satu pribadi yang membuat saya tuh, aku mau seperti ini, tapi nggak mungkin gitu, karena aku manusia biasa yang masih punya rasa sakit hati, yang masih punya rasa kecewa, yang masih punya rasa dendam. Jadi tolong berikan aku apa ya istilahnya ya, sedikit nggak banyak ya, saya minta sedikit aja kesabaran buat saya untuk bisa mengubah hidup saya agar lebih baik lagi. Saya mau belajar lebih baik lagi, seperti itu. Jadi gini, saya tuh sebenarnya dari zaman dulu, dari sebelum saya Muslim, saya tuh tipe orang yang nggak cuman Islam KTP atau Kristen KTP. Oh, agama saya cuma yang di KTP, tapi saya benar-benar menjalankan agama itu yang sebagaimana seharusnya. Contoh, di Islam itu kan diwajibkan kita sebagai perempuan atau laki-laki sudah akil balik, udah ada aturan-aturannya seperti berhijab dan lain sebagainya. Terus yang tidak boleh kita lupakan yaitu sholat 5 waktu, itu wajib hukumnya, tidak ada toleransi apapun itu. Nah, itu yang saya pegang banget, dan itu saya nggak cuma gini, kenapa sih saya harus sholat. Nah, itu saya belajarnya luar biasa. Pertama, saya nggak ngerti bahasa Arab, saya cuma hafal Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ya itu. Nah, itu, dan alhamdulillah dari Mualaf Center memang memudahkan kami, udah kamu apalnya apa, baca itu dulu aja, sambil saya belajar surat-surat yang lain, seperti itu. Nah, dulu waktu saya habis syahadat, saya langsung
saya langsung diajarkan, oh sholat itu bagaimana, Allah Bapak itu diajarin. Tapi kan saya setelah itu saya pulang dong ke rumah, saya nggak tahu. Akhirnya alhamdulillah saya minta sama Allah, ya Allah saya mau belajar sholat gimana ya, ke masjid. Jadi karena saya kerja, saya ke masjid pas subuh. Saya bangun jam 4, sholat saya ikutin, oh yang dibawa apa aja, sejadah, mukena lagi itu alhamdulillah dikasih semuanya. Udah, karena saya nggak tahu, saya jadi paling belakang karena saya nggak tahu kan bagaimana cara sujud dan sebagainya, itu saya belajar di masjid. Sambil saya ya ikut komunitas-komunitas dan juga berpuasa. Kenapa sih? Dan dulunya waktu saya sebelum Islam, saya tuh memang sering doa puasa. Itu udah rutinitas saya. Jadi di Kristen tuh ada doa puasa, doa pencurahan Roh Kudus, semuanya saya tuh aktif banget ngikutin. Jadi di Islam ini saya nggak kaget. Cuma kalau di Kristen itu kita nggak boleh makan, cuma minum air putih aja. Bukan nasi putih, nggak boleh, air putih aja gitu. Itu air biasa, itu kan menyegarkan sekali. Justru kalau di Islam itu kita kan nggak tahan hausnya. Kalau laparnya kita bisa tahan. Nah disitulah yang saya tuh Masya Allah selalu menantikan, aduh kalau Ramadan ya Allah berikan aku umur panjang. Jadi pengen banget Ramadan. Dan saya nggak tahu, aneh, banyak teman saya yang selalu nggak bisa ngikutin sholat Id karena mereka mens. Tapi saya Masya Allah pasti hari pertama puasa saya selalu ada, saya langsung ikut gitu kan. Jadi saya tuh mensnya kayaknya udah diatur sama Allah tuh di tengah-tengah. Jadi sholat Id saya ngikutin. Maka teman saya bilang, kok kamu bisa gitu? Nggak tahu, Allah kali luar biasa nih, saya bilang gitu. Selalu dikasihnya udah 7 tahun. Masya Allah. Jadi terutama ya yang masih belum menemukan yang terbaik itu apa, yang terbaik itu insya Allah tuh Islam, nggak ada duanya lagi ya. Karena saya mengalami begitu, Masya Allahnya kita sebagai manusia itu berproses itu, kebaikan-kebaikan yang kita jalani itu tanpa ada satu pegangan hidup kita itu kita nggak bisa apa-apa, yaitu pegangan kita hanya Al-Quran saja. Nah di situ ya yang kita juga harus ada komunitasnya juga. Karena apa? Biasa kalau kita sudah berpindah agama menjadi Islam itu, jujur mohon maaf, kita semua di sini tim juga kan manusia biasa ya. Jadi kitanya sendiri yang harus selalu haus mencari Islam itu seperti apa sih, agar itu yang lebih meyakinkan kita. Jadi kita harus dekat dengan komunitas juga. Kita juga harus setelah Islam itu seperti apa? Contoh kayak sholat 5 waktunya kita belajar lebih baik lagi. Puasanya insya Allah juga harus karena itu puasa cuma sebulan sekali ya. Sebelumnya kita ada puasa sunnah setahun sekali, seperti itu. Saya mau katakan bahwa saya bisa beragama Islam itu bukan suatu kebetulan, tapi memang Allah sudah memilih saya. Karena kita memilih pun kadang-kadang ada waktunya kita nggak bisa. Jadi itu semua Allah yang memilih saya untuk menjadi mungkin sebagai satu contoh orang yang akan memberitahu kepada kamu bahwa agama Islam ini yang maha sempurna. Inilah orangnya, dia akan memberikan kesaksian hidupnya sebelum dia muslim sampai sekarang dia sudah menjadi muslim. Dan Allah tidak menjamin orang yang sudah masuk Islam itu nggak ada masalah hidup. Tidak, Allah tidak pernah menjamin itu. Tapi di dalam Islam kita menjalani masalah itu, kita nggak sendirian. Ada Allah yang beserta dengan kita, dan setiap masalah yang ada dalam hidup kita itu ada solusinya, ada jalan keluarnya kalau kita berpegang hanya kepada Allah saja.